9 waktu mustajab yang dianjurkan Rasulullah membaca surah Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda tahu ada 9 waktu mustajab yang dianjurkan Rasulullah untuk membaca surah Al-Ikhlas? Kapan saja waktu-waktu tersebut? Mari kita kupas tuntas rahasia dan keutamaannya di video kali ini. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena telah menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia akhirat, kesulitan sakaratul maut, kesulitan kegelapan malam, dan dari segala kesulitan di hari kiamat. Ternyata ada waktu tertentu yang dianjurkan untuk membaca Al-Quran surat Al-Ikhlas. Berikut waktu-waktu yang tepat dan dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. 1. Di pagi dan sore hari. Pada waktu ini kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas dan bersama dengan surah Al-Muawwidzatain. Surah Al-Muawwidzatain ini maksudnya adalah surah An-Nas dan surah Al-Falah, masing-masing sebanyak 3 kali. Keutamaan daripada membaca ketiga surah tersebut adalah akan dijaga dari segala sesuatu keburukan. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadits berikut. Katakanlah, Kul huwallahu ahad, Kul a'udzu birobbinas dan Kul a'udzu birobbil falaq ketika sore dan pagi hari sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu ataupun menjagamu dari segala keburukan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5082 dan An-Nasai nomor 5428. 2. Ketika hendak tidur. Saat kita sebelum tidur ataupun hendak mau tidur, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, dan surah Al-Falah, sebagaimana kebiasaan Rasulullah. Ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan, Kul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, Kul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falah, dan Kul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh di bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari nomor 5017. 3. Ketika ingin meruqyah, membaca doa dan wirid untuk penyembuhan ketika sakit. Cara ini sama dengan ketika hendak mau tidur. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Rasulullah hendak tidur, beliau akan meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca Kul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, dan surah Al-Muawwidzatain yaitu surah An-Nas dan Al-Falah. Kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal yang sama seperti ketika beliau hendak tidur. Hadis riwayat Bukhari nomor 5748. 4. Wirid setelah solat atau sesudah salam. Seusai solat, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falah. Uqbah bin Amir, ia pernah berkata, Rasulullah memerintahkan padaku untuk membaca muawwidzaat di akhir solat, sesudah salam. Hadis riwayat An-Nasai nomor 1336 dan Abu Daud nomor 1523, Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini syahih. 5. Ketika mengerjakan solat sunnah fajar atau qobliyah syubuh. Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah bersabda, sebaik-baik surah yang dibaca ketika 2 rakaat qobliyah syubuh adalah Kul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, dan Kul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan disyohihkan oleh Syaikh Al-Albani. 6. Ketika mengerjakan solat sunnah ba'da maghrib. Sahabat Rasul yaitu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku tidak dapat menghitung, karena sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah membaca surah pada solat 2 rakaat ba'da maghrib, dan pada solat 2 rakaat qobliyah syubuh, yaitu Kul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun, dan Kul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 431, dan Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan sahih. 7. Ketika mengerjakan solat sunnah witir 3 rakaat. Dari Abdul Aziz bin Jurais, beliau berkata, aku menanyakan pada Aisyah, surah apa yang dibaca oleh Rasulullah setelah membaca surah Al-Fatihah ketika solat witir. Kemudian Aisyah menjawab,
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada rakaat pertama adalah Sabbihisma Rabbikal A'la, surah Al-A'la. Pada rakaat kedua, Qul Ya Ayyuhal Kafirun, surah Al-Kafirun. Dan pada rakaat ketiga, Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas, dan Muawwidzatain, surah Al-Falaq dan An-Nas. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai nomor 1699, Tirmidzi nomor 463. 8. Ketika mengerjakan sholat maghrib pada malam Jumat. Dari Zabir bin Samroh, beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat maghrib pada malam Jumat, biasanya membaca Qul Ya Ayyuhal Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad. Sanad hadis ini disyahihkan oleh Syaikh Al-Albani. 9. Ketika sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim setelah tawaf. Dalam hadits Jabir bin Abdillah beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan makom Ibrahim antara dirinya dan Ka'bah, lalu beliau laksanakan sholat 2 rakaat. Dalam 2 rakaat tersebut, beliau membaca Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas, dan Qul Ya Ayyuhal Kafirun, surah Al-Kafirun. Hadis riwayat Jabir bin Abdillah. Demikianlah pembahasan tentang 9 waktu mustajab untuk membaca surah Al-Ikhlas. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah amalan harian kita. Jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman dan keluarga, agar semakin banyak yang mengetahui keutamaan membaca surah Al-Ikhlas. Like, komen, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.